Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kamil Novelina dengan NIM 251144053 dan teman saya. Nama saya Hafiz Ilham Zaidan dengan NIM 251144043. Di sini kami akan mengerjakan remedial UTS Fisika Terapan, yaitu menjelaskan soal-soal yang ada pada ujian tengah semester Fisika Terapan. Nah, untuk nomor 1 itu kan pertanyaannya itu, pada interval waktu manakah objek bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, maksud dari soal ini tuh, kecepatan konstan tuh kan otomatis yang ini kan, yang garisnya tuh lurus. Nah, berarti kecepatan yang konstan itu dari menit 60 ke 180 menit. Nah, kita tinggal tulis kayak gini. V tetap pada 60 hingga 180 menit. Nah, setelah itu yang untuk B itu hitung jarak tempuh objek dari menit ke 60 hingga menit ke 120. Nah, rumus jarak itu kan ini kan V dikali T. V dikali T itu berarti V-nya tuh 80. Terus waktunya tuh dari mana? Dari 120. Karena yang ditanya itu 60 hingga 120 menit tuh berarti kan waktunya tuh 120 dikurang 60 menit. Nah, itu tuh kan 60 menit, maka 60 menit itu sama dengan 1 jam. Setelah itu 80 dikali 1 jam itu pasti tetap aja 80 km. Nah, sekarang yang untuk nomor C. Untuk nomor C itu kecepatan rata-rata objek dari menit ke 0. Nah, bisa kita lihat yang untuk nomor C, kecepatan rata-rata objek dari menit ke 0 hingga menit ke 120 itu apa? Nah, rumus kecepatan itu kan S per T. Maka kita harus mengetahui jarak dari menit 0 hingga menit ke 120 itu menggunakan luas trapesium. Kenapa memakai luas trapesium? Karena bentuk dari si grafiknya itu seperti luas trapesium. Nah, bisa dilihat kita menggunakan 1/2 dikali A tambah B dikali T. Nah, 1/2 dikali 2 tambah 1. Nah, 2 tambah 1-nya tuh dari mana? Nah, si 2 tambah 1-nya tuh dari sisi bawah dan sisi atas. Nah, bisa kita lihat kan dari 0 hingga 120 menit tuh 2 kotak. Nah, dan yang dari 0 hingga 120 yang bagian atasnya tuh otomatis yang ini kan, maka 1. Nah, oleh karena itu bisa kita tulis sebagai 2 ditambah 1. Nah, dikali 80-nya tuh dari tinggi. Tingginya tuh dari 0 hingga 80. Nah, setelah itu kita hasilkan menjadi 120. 40-nya tuh jadi setengahnya dari 80 tuh 40 begitu. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja V sama dengan S per T, 120/2 sama dengan 60 km per jam. Nah, ini tuh diubah ke meter per second, yaitu 16,67. Nah, setelah itu untuk nomor D bisa kita lihat di sini. Untuk nomor D, percepatan rata-rata objek dari menit ke 0 hingga menit ke 150 tuh menggunakan rumus ini. Percepatan yang ditanyakan percepatan, maka rumusnya itu V per T. V-nya tuh kita tinggal masukkan saja kan, karena V itu pasti jarak V maksimumnya tuh 80, maka 80 dikurang 0 per 2,5 dikurang 0. 2,5-nya tuh dari 150 menit, yaitu dijadikan jam, maka 2 jam setengah gitu. Terus hasilnya tuh 32 km per jam, hasilnya 0,0024 meter per second. Nah, untuk yang nomor E, sketsa grafik posisi objek tersebut terhadap waktu, dan grafik sketsa grafiknya tuh kira-kira seperti ini. Nah, untuk nomor E, jika saat T sama dengan 0, objek berada pada X sama dengan 0, buatlah sketsa grafik posisi objek tersebut terhadap waktu, sketsa grafik percepatan objek terhadap waktu. Nah, terhadap waktu tuh berarti seperti ini, dan terhadap percepatan tuh seperti ini. Karena 32 tuh ini percepatannya, dan T-nya tuh 60 menit.
Nah, untuk nomor 2, ketika benda dihubungkan dengan tali yang melewati katrol tanpa massa dan gesekan, benda-benda tersebut bergerak, dan koefisien gesekan kinetik antara benda di tengah dan permukaan meja adalah 0,10 percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, soalnya itu apa? Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda, terus berapa percepatan ketika benda tersebut, dan tentukan tegangan pada masing-masing tali. Nah, kita bisa lihat gaya-gaya apa saja yang ada di benda tersebut, yaitu ada W atau gaya berat, N Newton, dan ini tegangan tali, dan ada gaya F. Nah, kita bisa lihat dari sini kalau tegangan di benda tengah itu si T-nya tuh mengarah ke kanan dan T1-nya juga mengarah ke bawah. Nah, T3 dan ada T3 ngarahnya ke sana. Kenapa ngarahnya ke sini? Karena beban beratnya tuh lebih berat di bagian benda kanan, maka tegangan talinya tuh mengarah ke kanan semua. Kita bisa lihat di sini beratnya tuh 25, sementara yang di kiri tuh 10. Nah, setelah itu ada di benda 1 dan benda 3 itu ada W1 atau gaya berat juga, dan ada tegangan tali. Nah, sementara di benda 3 itu kenapa tegangan talinya tuh mengarah ke atas, sementara yang benda kanan tuh mengarah ke bawah? Balik lagi ke yang tadi, karena beban berat yang paling beratnya tuh di beban benda bagian kanan, maka tegangan talinya juga mengarah ke atas. Nah, setelah itu benda 1 kita memasuki rumus sigma Fy sama dengan M dikali A. Nah, sigma Fy itu kan vertikal, maka yang dimasukkannya tuh yang vertikal aja, yaitu W1 dan T1. W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. Kenapa T1-nya tuh negatif? Karena T1 tuh kan ngarahnya tuh ke atas. T1 tuh kan ngarahnya tuh ke atas, sementara si tegangan talinya tuh ngarahnya ke bawah, maka si T1-nya tuh negatif. Sementara W1-nya tuh positif. Kenapa positif? Karena sesuai dengan tegangan talinya tuh mengarahnya ke bawah. Nah, setelah itu W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. Setelah itu T1 sama dengan M1 dikali G itu gravitasi, dikurang M1 dikali A. Berarti 25 dikali 10 yaitu 250 dikurang 25 dikali A. Nah, ini berarti untuk persamaan ke-1. Nah, selanjutnya ke benda 2, yaitu benda yang berada di tengah. Terdapat banyak sekali gaya, yaitu sigma Fy dan sigma Fx. Kalian bisa lihat karena sigma Fy-nya tuh kita masuki yang W2 atau gaya berat yang ke bawah, dan ada Newton. Nah, N dikurang W2 sama dengan 0. N itu sama dengan M2 dikali G, yaitu ini berarti 80 dikali gravitasinya, berarti 80 dikali 10 sama dengan 800 Newton. Dan untuk yang benda ketiga atau benda terakhir, yaitu gayanya tuh kan cuma ada vertikal, maka cuma memakai sigma Fy aja. Nah, itu sigma Fy sama dengan M3 dikali A. T3 dikurang W3 sama dengan M3 dikali A. Kenapa W3-nya tuh negatif, sementara yang di benda 2-nya tuh W-nya tuh positif? Balik lagi ke yang tegangan tali. Nah, di sini tuh W3-nya tuh kan ke bawah, sementara tegangan talinya tuh ke atas, maka itu tuh kan berlawanan. Karena berlawanan tuh makanya jadinya si W3-nya tuh negatif. Nah, berarti T3-nya tuh positif. Kenapa? Karena kan itu sesuai dengan tegangan tali kan. Tegangan talinya ke atas, berarti otomatis ini tuh jadinya positif. Nah, udah itu T3 sama dengan M3 dikali G ditambah M3 dikali A. Si W3-nya tuh pindah ruas ke sini kan. Udah gitu T3 sama dengan 100 ditambah 10A. Yang Fx-nya. Nah, untuk sigma Fx pada benda kedua itu
berarti fokusnya tuh ke yang horizontal, yaitu T1, T3, F, dan percepatan. Nah, sigma fx sama dengan M2 dikali A, T1 dikurang T3 dikurang F. Untuk menentukan minus plusnya tuh kita bisa lihat ke tegangan talinya. Nah, sama dengan M2 dikali A, T1 dikurang T3 sama dengan Newton ditambah M2 dikali A. Setelah itu T1 dikurang T3 sama dengan 80 ditambah 80 dikali A. Nah, T3-nya tuh kenapa negatif? Karena tegangan talinya tuh ke sana. Terus T1-nya kenapa positif? Karena sesuai arah dengan tegangan tali. Terus sigma F-nya tuh Nah, sekarang yang sigma fx-nya sama dengan M2 dikali A. T1 dikurang T3, kenapa negatif si T3-nya tuh? Karena di sini kan T3-nya tuh ngarahnya tuh ke kiri, sementara tegangan talinya tuh ke kanan, maka kan berlawanan. Oleh karena itu, si T3-nya tuh jadinya negatif. Dikurang F. Kenapa negatif? Karena kita bisa lihat di sini, kalau si F-nya tuh sama kayak T3, mengarahnya tuh ke kiri, sementara tegangan talinya tuh ke kanan. Nah, maka berlawanan juga, oleh karena itu jadinya negatif. Sama dengan M2 dikali A, T1 dikurang T3, F-nya pindah ruas ke sini, maka mendapatkan persamaan 80 ditambah 80 A. Setelah itu kita substitusikan 1 dan 2. 1 dan 2 berarti kita memakai yang ini. Kita masukkan ke sini. T1 dikurang T3 sama dengan 80 ditambah 80A. T1-nya tuh kita bisa lihat kan di sini. Kita udah dapat T1-nya 250 dikurang 25A. Kita masukkan ke sini. Setelah itu yang T3-nya kita udah dapat juga dari benda 3, yaitu 100 tambah 10A, yaitu tinggal dimasukkan ke sini lalu dikurangi. Hasilnya yaitu 150 di 150 min 35A. Setelah itu sama dengan 80 tambah 80A, hasilnya tuh 70 sama dengan 115A, dan didapat A itu sama dengan 0,61 meter per second kuadrat. Nah, untuk yang mengetahui untuk nomor C itu kita tinggal memasuki angka-angkanya saja. Kita bisa lihat T1-nya tuh di sini 250 dikurang 25A. A-nya tuh kan kita udah dapat 0,61. Maka kita tinggal masukkan saja 250 dikurang 25 dikali 0,61 sama dengan 15,25, maka hasilnya 234,75 Newton. Dan untuk T3 kita tinggal masukkan dari persamaan yang ini. Maka 100 ditambah 10A yaitu 100 tambah 8,1, hasilnya 106,1 Newton. Maka itu saja yang kita dapat dari jawaban nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3. Sebuah benda bermassa 5 kg meluncur di jalan lengkung A ke B berjari-jari 2 meter tanpa gesekan. Setelah mencapai titik B, benda tetap bergerak translasi pada bidang kasar dengan koefisien gerak kinetis 0,5 hingga berhenti di titik C. Percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya bagian A, berapakah kecepatan benda ketika tepat mencapai titik B? Kita di sini menggunakan hukum energi mekanik. EMA sama dengan EMB. Kita jabarkan 1/2 massa di 1/2 dikali massa dikali kecepatan di titik A kuadrat ditambah MA dikali gravitasi dikali ketinggian di titik A sama dengan 1/2 mvb kuadrat tambah mb kali g kali hb. Kita masukin angkanya. Yang ini masanya 5 kg. Lalu kecepatan di titik A nya 0. Lalu kita turunin yang ini. Kemudian kita masuk
kan angka-angka yang di sini, masanya 5, masa di titik B nya tidak berubah, 5 kg juga, kali gravitasinya 10, kemudian kali ketinggian di titik B 0. Kemudian kita operasikan, lalu kita bisa coret si MA dan si MB nya, karena masa si bendanya tidak berubah ketika di titik A dan di titik B, jadi sama aja 5 kg. Jadi kita coret, kemudian ini jadi 0, ini juga jadi 0. 0 ditambah gravitasi dikali HA sama dengan 1/2 kali VB kuadrat ditambah 0, yang hasil dari sini 0. Kemudian kita pindah ruaskan untuk mencari si VB kuadrat, untuk mencari si VB nya. VB kuadrat sama dengan 1/2 ini berubah jadi 2 dikali G dikali HA. Agar kita bisa mencari hasil VB nya tanpa kuadrat, kita akarkan di sini 2 kali G kali HA, kita masukkan yang lain angka-angkanya, 2 kali 10 kali 2, yang hasilnya 40 aksi. Jadi VB nya itu akar 40, jika didesimalkan sekitar 6,32 meter per second. Kemudian pertanyaan yang B, berapakah energi kinetik benda di titik B? EKB sama dengan 1/2 dikali massa di titik B dikali kecepatan di titik B kuadrat. Kita masukkan aja langsung angka-angkanya, 1/2 dikali 5 kilo. Kemudian si VB nya kita tadi baru nemu ya di sini, kita masukkan dalam bentuk akar aja karena ini ada kuadrat. Si VB nya akar 40, karena ini ada kuadrat langsung aja jadi 40 dikalikan 5 jadi 200, dan dikali 1/2 dibagi 2 jadi 100 joule. Kemudian pertanyaan yang C, berapakah panjang lintasan dari titik B ke titik C? Untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus W sama dengan delta energi kinetik. Langsung saja kita jabarkan, minus FK dikali S sama dengan 1/2 dikali M dikali VC kuadrat dikurang VB kuadrat. Kita jabarkan, FK nya jadi mu K dikali N dikali S sama dengan 1/2 dikali M. Ini 0 karena kecepatan di si titik C nya tuh 0 karena berhenti di titik C, jadi kecepatannya 0. 0 kuadrat dikurang VB kuadrat. Lalu kita jabarkan lagi si N nya menjadi M kali G, sama mu K kali M kali G dikali S sama dengan 1/2 kali M dikali 0 kuadrat dikurang akar 40 kuadrat. Ini si VB nya yang tadi ya, yang di sini kita masukkan dalam bentuk akar lagi karena ada kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angkanya, si mu K nya 0,5 dikali M kali G, itu M nya kan 5, G nya 10, jadi langsung aja kita masukin di sini 50 dikali S sama dengan 1/2, M nya 5, kemudian ini 0 dikurang 40 jadi minus 40 dikali minus 40. Lalu kita operasikan, 50 kali 0,5 sama 50 dikali minus 0,5 sama dengan minus 25 dikali S. Kemudian yang ini minus 40 dikali 5 sama dengan 200 dibagi 2 jadi 100. Jadi minus 25S sama dengan 100. Kemudian kita mencari si S nya dan memindahkan si minus 25 nya. S sama dengan minus 100 dibagi minus 25 sama dengan 4 meter. Kemudian yang pertanyaan D, tentukan tegangan tali yang menghubungkan masing-masing benda. Kita cari dengan cara W sama dengan minus FK dikali S. Ini kita udah dapat semuanya tadi. FK nya tuh minus 25 dikali S, S nya 4 meter, jadi langsung aja minus 25 dikali 4 meter. W nya sama dengan minus 100 joule. Selanjutnya yang nomor 4, soalnya 2 buah balok masing-masing bermassa 6 kg dihubungkan melalui tali ringan dan katrol dengan jari-jari 2 cm dengan inersia rotasi 7,4 dikali 10 pangkat minus 4 kg meter kuadrat.
tali tidak slip dengan katrol. Tidak diketahui apakah ada gesekan antara meja bidang dengan balok yang meluncur. Jika sistem dilepas dari keadaan diam dan katrol menempuh sudut 10 rad dalam waktu 10 second dan percepatan bernilai konstan dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya tuh uraikan persamaan dinamika gerak benda-benda tersebut. Di sini kita proyeksiin si T1 dan T2 nya. Lalu kita masukin rumus sigma torsi sama dengan inersia dikalikan dengan apa. Langsung kita jabarkan T1 dikali jari-jari dikurang T2 dikali jari-jari sama dengan inersia kali alfa. Terus kita sederhanakan dengan cara dalam kurung T1 kurang T2 dikali R sama dengan inersia, kemudian si alfanya kita ubah menjadi A per R, kemudian kita pindah ruaskan si R nya ke sini ya, di T1 kurang T2 sama dengan inersia kali A per R kuadrat. Terus kita masukin angka-angkanya tadi. Inersia kan ini nih 7,4 kali 10 pangkat minus 4 dikali A per R nya jari-jarinya ini 2 cm jadi 0,02 kuadrat. Nah dapat hasilnya tuh segini 1,85, tapi hanya belumnya jadi A. Terus kita ini di benda satunya sigma F sama dengan 0, N dikurang W1 cos theta sama dengan 0, N Y1 nya kita ubah ya ke M1 dikali gravitasi, M1 dikurang M1 kali G cos theta sama dengan 0. Terus kita pindah ruas semuanya, jadi untuk mencari si N nya, N sama dengan M1 kali gravitasi cos theta. Kita masukin si M1 nya 6, gravitasinya 10, N nya sama dengan 60 cos theta. Kan karena di sini nggak diketahui apakah ada gesekan atau enggak, kita jadi hitung dua. Kita hitung yang tidak ada gesekan dulu. Sigma fx sama dengan M1 dikali A. Nah sigma fx tuh T1 dikurang W1 dikali sin theta sama dengan M1 dikali A. Terus kita ubah W1 nya jadi M1 dikali gravitasi. Terus kita pindah ruasin untuk mencari si T1 nya. M1 dikali G kali sin theta tambah M1 kali A. M1 kali G tadi 6 kali 10 ya, 60 sin theta ditambah 6A. Kalau ada gesekan, perbedaannya ini dikali sama si apa namanya ini tuh mu, dikali mu ya, si 60 cos theta nya dikali mu juga. Terus lanjut ke benda 2, ini ada W2 sama T2. Langsung aja kita masukin sigma F sama dengan M2 kurang A. Sigma F nya W2 kurang T2 sama dengan M2 dikali A dikali M2, W2 nya kita ubah ke M2 dikali gravitasi dikali T2 sama dengan M2 dikali A. Terus pindah ruas untuk mencari T2 nya, jadi ini minus di T2 sama dengan M2 dikali gravitasi dikurang M2 dikali A, hasilnya 60 dikurang 6A. Terus lanjut ke yang B, yang ditanya tuh siapanya berapa besar percepatan sudut katrol. Masukin rumus theta sama dengan W0 dikali T ditambah 1/2 dikali alpha dikali T kuadrat. Jadi kita udah tahu ya si theta nya 10, terus W0 nya 0 dikali T ditambah 1/2 kali alpha, jadi si T nya 10 kan kita masukin di sini. Ini kita tulis T aja karena hasilnya bakal 0 gitu. Dan 10 kuadrat gitu. Ini kan tadi 0 ya, 0 kali T 0, terus ditambah 1/2 kali alpha kali 10 kuadrat, dan 10 kuadrat 100 dibagi 2 jadi 50, kita turunin 50 dikali alpha 10
10 sama dengan 50 kali alfa. Kita pindah ruas untuk dapat si alfanya. 10 dibagi 50 dan hasilnya tuh 0,2 rad per second kuadrat. Terus yang C, berapa percepatan balok? Ini kita tinggal masukin aja. A sama dengan si alfa dikali R. Alfanya kita udah dapat 0,2 rad dikali tadi si jari-jarinya itu 2 cm atau 0,02 meter, yang hasilnya 0,04 meter per second kuadrat. Kemudian yang D, tentukan tegangan tali yang menghubungkan masing-masing benda. Kita masukin aja tadi T1 sama T2 nya. T1 nya 60 sin theta ditambah 6A ya. 6A nya tuh tadi kita dapat 6 A nya tuh 6 dikali A kan tadi, A nya segini. Jadi hasilnya 0,024. Terus T2 nya 60 dikurang 6A, kita masukin lagi A nya 60 dikurang 0,24 0,024. Terus 60 kan 60 dikurang 0,24 yang hasilnya segini. Dan kita masukin T1 dikurang T2 sama dengan 1,85 A. Nah yang A, yang 1,85 itu tadi yang di sini nih, tadi kan belum diketahui A nya, terus di sini udah ya, langsung dikalikan yang hasilnya 0,0074. Kita pindahin si T2 nya buat cari si T1 nya. 0, yang ini 0,0074 ditambah T2 59,976, ya hasilnya 59,9834 Newton. Selanjutnya nomor 5, sebuah batang homogen bermasa 2 kg dan panjang 6 meter menopang dua benda bermasa dengan masa 1 2 kg dan masa 2 3 kg seperti ditunjukkan pada gambar. Titik CG adalah titik pusat dari batang homogen. Balok tersebut bertumpu pada dua tumpuan, yaitu titik O dan titik P. Jika pada titik O gaya normalnya bernilai 0, berapakah nilai X jika nilai D adalah 30 cm? Tentukan pula besar gaya yang bekerja pada titik P dengan percepatan gravitasi 10 meter per second. Nah, di sini yang ditanya tuh besar gaya yang ada di titik P-nya sama jarak dari si titik P ke M2-nya atau X. Buat nyari X-nya kita bisa masukin kayak gini, W1 dikali setengah per 1/2 dikali L ditambah D, terus ditambah WB dikali D dikurang W2 dikali X. Ini kenapa minus? Karena dari si W2 ke titik P nya tuh searah jarum jam, jadi di sini masukinnya minus. Nah, terus kita masukin angka-angkanya aja. W1 nya itu 2 dikali 10 jadinya 20. Terus setengah dari 6 itu 3. Terus D nya 30 cm, kita ubah ke meter jadi 0,3. Ditambah WB nya 2 dikali 10 juga 20. D nya 0,3 dikurang 30X. Kita operasikan di sini. Hasil dari sini 66 ditambah 6 pindah ruas si 30X nya jadi positif. 66 tambah 6 sama dengan 30X. Kemudian kita cari X nya dengan cara pindahin si 30 nya ke sini. 72 dibagi 30 sama dengan 2,4 meter. Jadi si X nya 2,4 meter. Jadi untuk mencari titik porosnya, tinggal masukin gaya-gaya yang udah ada di sini kayak W1, WB, dan W2. Terus ada FP juga, gaya titik porosnya. Gaya titik poros dikurang W1, WB, dan W2. Kenapa dikurang? Karena ngarahnya tuh ke bawah jadi minus. Setelah itu
W1 WB sama W2 nya tuh pindah ruas dan menjadi positif, dan W1 nya dikali 10 karena 10 itu gravitasinya jadi 20, ditambah WB nya tuh 2 juga dikali 10 jadi 20, W2 nya 3 dikali 10 karena gravitasi, jadi hasil dari gaya titik porosnya 70 Newton. Sekian penjelasan dari kami mengenai soal UTS Fisika Terapan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.